Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar ya. Saya Arti Alfian yang menyapa Anda pagi hari ini di Opini Publik Lintas Makassar pagi hari Senin awal pekan 24 Januari 2022. Dan seperti biasanya di pagi hari ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar ya dan juga YouTube RRI Makassar. Jadi buat Anda yang sebentar juga ingin berkomentar bisa langsung meninggalkan komentar Anda di kolom chat saat ini pendengar. Dan line telepon di 082133339440 juga akan saya buka pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Topik opini kita, mafia pupuk kejahatan kriminal sistemik. Apa sanksinya? Jadi saat ini kita akan berbicara terkait mafia pupuk pendengar ya. Sebelum kami menerima dengan telepon Anda, kami hadirkan dulu satu informasi dari rekan reporter RRI Makassar, rekan Kristianto. Kelangkaan pupuk bersubsidi untuk petani hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Goa. Langkanya pupuk tersebut diduga disebabkan adanya oknum-oknum yang sengaja menimbun dan menaikkan harga pupuk bersubsidi bagi masyarakat petani. Menindaklanjuti hal tersebut, Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa membentuk tim untuk mengejar mafia pupuk yang sengaja memainkan harga di lapangan. Masyarakat Kabupaten Goa diberikan kesempatan untuk melaporkan jika adanya indikasi permainan harga atau penimbunan pupuk dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Kepala Kejari Kabupaten Goa, Yeni Andriani, menuturkan bahwa masyarakat dapat melaporkan jika menemukan adanya oknum mafia pupuk dengan datang langsung ke kantor Kejari Goa atau menghubungi nomor yang telah disebarkan di media sosial. Kami telah memiliki yaitu tim khusus untuk mafia tanah dan mafia pupuk. Apabila masyarakat, khususnya Kabupaten Goa, menemukan atau mengetahui tentang adanya misalnya seperti penimbunan pupuk dan lain-lain, segera melaporkan ke online kami ataukah langsung datang ke kantor kami dan panitia atau tim akan langsung terjun melaksanakan. Apabila memang ada indikasi tindak pidana korupsi dan lain-lain dalam hal mafia tersebut, maka kami akan tindak lanjut. Sudah ada beberapa laporan dari LSM terkait adanya mafia pupuk dan tim sudah mulai bergerak melaksanakan tugas daripada kepanitiaan atau tim pupuk ini. Semenjak dibukanya aduan mafia pupuk, Kejari Goa telah menerima sejumlah adanya aktivitas mafia pupuk yang ada di Kabupaten Goa. Laporan tersebut telah ditindaki dan dilanjutkan pendalaman lebih lanjut oleh tim yang telah dibentuk. Itu dia pendengar Pro 1 RRI Makassar, informasi dari rekan reporter Kristianto ya terkait Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa yang membentuk tim ya guna mengejar mafia pupuk serta menyelidiki dampak kelangkaan dan mahalnya pupuk bersubsidi di tengah masyarakat. Dan topik opini publik kita pagi hari ini, mafia pupuk kejahatan kriminal sistemik, apa sanksinya? Atau boleh diartikan menurut Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar, kira-kira sanksi apa yang harus diberikan kepada para mafia pupuk ya? Kita terima jaringan telepon Anda di saat ini. Line telepon di 082133339440. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dari siapa Selamat di mana pagi, ini? Arti. Iya, dari siapa di mana, Pak? Dari Pak Jono di Makassar. Oke, Pak Jono. Terima kasih kuenya tempo hari ya. Oke, langsung kita berkomentar ini terkait mafia pupuk ini. Apa kira-kira menurut Pak Jono sanksi yang paling tepat diberikan kepada mafia pupuk? Saya kira hukum seberat-beratnya lah. Ya. Sama dengan pelaku Iya. kriminal lainnya. Kalau perlu ya 10 tahun ke atas. Iya. Ini kan sama dengan korupsi, para pelaku itu meresahkan masyarakat. Meresahkan juga ya. Tapi begini, para pelaku dia tidak kerja sendiri. Dia tidak kerja sendiri. Pasti ada orang-orang penting di belakangnya itu. Oke. Iya, ini yang perlu diusut tuntas. Jadi mungkin kalau saya boleh artikan dari Pak Jono, tidak mungkin orang itu berani kalau tidak ada backingnya di belakang gitu. Tidak mungkin itu. Dia tidak kerja sendiri. Ada minimal ada salah satu orang penting di belakangnya itu, yang tahu seluk-beluk atau yang kerja di misalnya penyedia pupuk itu. Karena selama ini kenapa terjadi seperti itu?
itu, artinya Iya. karena memang itu penyaluran pupuk, distribusi pupuk itu diserahkan kepada pihak ketiga. Iya. Pihak itu ketiga. Jadi susahnya. Baru ini tidak pernah ada kontrol dan pengawasan dari pemerintah untuk ke lapangan. Bagaimana distribusi pupuk sebenarnya. Ya toh? Hanya dia serahkan, setelah itu sudah tanpa mengetahui. Betul nggak sih ini pupuk ini didistribusikan sesuai dengan tujuannya? Ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Ketika rakyat berteriak ini itu, baru mereka kepanasan, baru mereka sering lempar tanggung jawab. Apa sih bertanggung jawab sebarannya ini? Iya. Jadi tolong lah. Kalau memang itu utamanya pupuk bersubsidi, tolong itu penyalurannya memang jangan diserahkan kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga itu pasti mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. Iya. Iya. Kalau bisa langsung saja hasilnya pemerintah mendistribusikan kepada setiap kelompok tani misalnya yang ada di setiap daerah. Jangan serahkan kepada pihak swasta, jangan serahkan kepada pihak ketiga. Itu. Ini Pak Jono, ini kan khusus di Kabupaten Goa ya, ini sudah membentuk tim guna mengejar mafia pupuk. Nah, sanksi apa menurut Pak Jono yang paling harus diberikan kepada mafia pupuk ini kalau ditemukan, Pak Jono? Kalau saya kira, kalau itu ada pengusaha atau apa, dicabut izin usahanya dan mereka dituntut pidana lah. Iya. Harusnya di penjara lah. Itu memberikan efek jerah kepada yang lainnya. Tapi hukumannya jangan ringan-ringan. hanya 1 tahun, 2 tahun. Ya minimal kalau bisa ya 5 tahun lah. Iya. Itu. Mereka memberikan efek jerah dan itu mencabut izin usahanya. Yang kedua, usut tuntas sampai ke akarnya. Siapa sih yang bermain di balik ini semua? Iya, karena mereka tidak sebarani itu melakukan penimbunan atau apa, itu tanpa ada bikinan dari dalam itu. Dari orang yang kuat ya? Iya, pasti orang dalam yang bermain-main di situ. Baik. Nah, biasanya itu penunjukan seperti itu artinya, kita penunjukan langsung itu. Jadi memang pada saat ada negosiasi, di situ ada biasa terjadi transaksi yang kita tidak ketahui. Ya kenapa misalnya ini si A bisa dapat itu, tenda seperti itu. Kenapa si B seperti ini bisa dapat itu? Ini perlu semua diusut tuntas oleh kejaksaan atau pihak yang berwenang lah. Kenapa sampai ini bisa terjadi lah? Kalau saya sih memang ini lawan disalahgunakan karena pendistribusian penyerahan pupuk ini diserahkan pada swasta. Ini memang berpulang besar disalahgunakan. Ini. Baik. Baru kurangnya pengawasan dari pemerintah sendiri. Iya. Langsung ke bawah. Jadi kalau mau diperbaiki semua ini, itu yang pertama, distribusi penyerahan pupuk itu jangan diserahkan kepada swasta, jangan diserahkan kepada pihak ketiga. Tapi pemerintah yang langsung mendistribusikan kepada setiap kelompok tani sudah dibentuk. Baik. Itu. Siap. Sehingga itu bisa minimalisir yang namanya penyalahgunaan, penimbunan. Itu ya. Yang kedua, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyerahan pupuk yang bersubsidi. Betul nggak pupuk ini sampai kepada yang membutuhkan atau tidak? Ini yang perlu. Pengawasan ya yang ketat, Pak Jono. Betul, pengawasan yang ketat. Baik, siap. Dan sistem distribusinya harus diperbaiki. Oke, terima kasih. Kalau ini saya kira dilakukan oleh pemerintah, saya kira pemerintah tidak akan perlu berteriak tentang kelangkaan pupuk. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Jono. Hati-hati di jalan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi dari Pak Jono. Ini lagi on the way ya. Hati-hati di jalan Pak Jono. Yang lain, bagaimana komentar Anda terkait mafia pupuk kejahatan kriminal sistemik ya? Apa sanksinya? Kalau Pak Jono tadi ya harus diberikan sanksi yang jerat, tetapi harus diusut juga karena pasti ada orang yang kuat di belakang para mafia pupuk ini. Dia tidak akan berani ya kalau tidak ada yang backingi katanya. Oke, namun bagaimana komentar Anda pendengar, kita terima jaringan telepon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Karti. Iya, dari siapa di mana ini? Dengan Junaidi di Makassar, Karti. Junaidi yang ada di Makassar. Apa kabar, Junaidi? Baik. Ini pagi hari ini kita berbicara soal mafia pupuk ya. Kira-kira menurut Junaidi apa sanksi ini yang bisa menimbulkan efek jerah? Yang menambung itu yang pupuk itu karena saya juga orang tua saya itu di kampung itu sebagai orang petani. Iya. Iya, kalau begini, kalau misalnya ada yang tidak bertanggung jawab yang menambung pupuk,
ya lebih baik dimusnahkan saja. Apanya dimusnahkan ini Junaidi? Lebih baik dipenjarakan saya daripada ini masyarakat yang di bawah yang menderita. Kasihan ya. Ya, kasihan yang masyarakat yang di bawah yang membutuhkan. Sudah mengeluarkan modal untuk menanam, kemudian pupuk susah. Iya. Ini sekarang ini kan setiap hari ini orang susah mencari. Iya. Iya, baru ini pupuk kalau ada mahal. Karena akan disembunyikan atau ditembus. Iya, jadi kalau menurut saya yang bersangkutan harus dihalus saja. Kalau perlu dihukum mati saja. Waduh, bahaya juga ini. Terima kasih ya buat Junaidi yang ada di Makassar. Memang sih secara tidak langsung ini kasihan buat para petani sudah menanam, mengeluarkan modal dan berharap ada gantinya ya pada hasil panen nanti. Tetapi karena keberadaan mafia pupuk ini akhirnya pupuk bersubsidi ini sangat susah ditemukan di masyarakat. Bahkan ketika ada ditemukan ini harganya juga mahal pendengar. Bagaimana komentar Anda? Kita terima jaringan Anda kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Arti. Iya Pak Abdullah Sewang. Iya. Masih saya kira masih tidur Ki. Oke, kita bicara soal mafia pupuk ini. Menurut Pak Abdullah Sewang, apa kira-kira bagus sanksinya ini diberikan kepada para mafia pupuk? Ini mafia pupuk ini orang-orang tidak bermoral ini. Karena? Dia hanya yang mau kaya. Dia tidak pikirkan bagaimana banyak orang mau makan. Iya. Kalau itu pertanian bagus, tumbuh sehat karena pupuk. Iya. Jadi ini memang harus diberi sanksi yang seberat-beratnya. Semisal? Terhadap pengkhianat pupuk ini. Pengkhianat, saya katakan pengkhianat ini, pengkhianat negara ini. Sudah kategori pengkhianat ya Pak Abdullah Sewang ya? Iya. Karena hak negara yang dia ambil dan hak petani yang dia ambil. Iya. Jadi memang harus diberi sanksi seberat-beratnya. Kalau berbicara soal sanksi, bagusnya sanksinya apa ini Pak Abdullah Sewang? Jangan diberi lagi tugas kepada penyalur pupuk. Dia segera dikeluarkan dari persatuan pupuk itu. Kalau ketahuan ya? Kalau ketahuan. Oke. Iya. Dan harus diberi sanksi penjara dia ini, supaya yang lain-lain tidak mau berbuat begitu. Karena ini sangat merugikan petani dan negara. Iya. Karena kenapa? Petani menghasilkan padi, beras, ya untuk kebutuhan rakyat. Rakyat itu adalah miliknya negara. Iya. Jadi kalau rakyat menderita, negara hangus. Jadi ini memang mafia-mafia yang begini-begini ini jangan dibiarkan dia berdiri. Jadi diusut sampai ke akar-akarnya Pak Abdullah Sewang. Iya, lumpuhkan mereka supaya dia tidak beraksi lagi. Baik. Iya. Terima kasih kalau begitu. Karena ini pupuk ini memang harus berjalan dan pertanian itu harus memang diberi pupuk. Iya. Iya. Kalau pupuk macet, kasihan petani. Hasil panennya nanti kurang memuaskan jika tidak diberi pupuk. Oke, baik, sepertinya sudah terputus Pak Abdullah Sewang ini. Terima kasih juga sudah berpartisipasi ya di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Yang lain yang ingin ikutan silakan, saya masih nantikan di 0821 3333940 untuk Anda pendengar yang ingin berkomentar pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi edisi Senin 24 Januari 2022. Dan memang kelangkaan pupuk bersubsidi ini pendengar untuk petani hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali juga di kabupaten-kabupaten tempat tinggal Anda atau di daerah Anda.
Dan langkanya pupuk tersebut diduga pendengar disebabkan adanya oknum-oknum yang sengaja menimbun dan menaikkan harga pupuk bersubsidi bagi masyarakat petani. Kita terima dulu jaringan telepon yang sudah masuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Arti. Iya, Pak Wahyu. Ya. Apa kabar ini Pak Wahyu? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Oke, kita berbicara soal mafia pupuk ini. Orang-orang atau oknum-oknum yang boleh dikatakan sengaja mempermainkan harga, kemudian menimbun pupuk. Kira-kira apa bagus sanksi yang diberikan ini Pak Wahyu menurut Anda? Tapi kan diduga kan? Ini kan tapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa ini sebenarnya sudah khusus ya, daerah Kabupaten Goa ini sudah membentuk tim untuk mengejar mafia pupuk tersebut, kemudian diselidiki, dan kalau ada orang-orang yang mengetahui bisa langsung melaporkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa. Ya, ini sebetulnya yang namanya hal-hal yang namanya mafia apa segala macam penimbunan itu perlu betul-betul diselidiki. Ini kan namanya batu dugaan, ya kan? Tapi kalau memang sudah bisa dibuktikan, ya itu semua diberantas. Karena kasihan para petani, ya kan? Kan biasanya itu mafia kan orang-orang yang banyak duit, yang memanfaatkan keadaan, apalagi namanya bersubsidi, ya kan? Jadi kalau memang ada terbukti dan memang petani terkadang membeli, karena kan biasanya kalau langka itu harganya naik. Harganya tinggi, itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi dari turun-temurun itu. Kalau barang langka, terus barang dibutuhkan, pasti harganya melonjak. Saingan sama minyak goreng ini, tapi minyak goreng tak turun. Iya, saingan. Jadi, kecuali barang-barang yang lain itu yang sudah memang ditetapkan satu harga, ya beda. Tapi kalau barang-barang kebutuhan seperti itu, ya kan? Kalau memang langka itu biasa harganya didongkrak naik. Kenapa? Daripada pergi kau cari. Kan seperti itu. Tapi kan kasihan juga sebenarnya Pak Wahyu untuk para petani. Kasihan para petani, tapi kalau bagi mafia ada istilah kasihan, yang penting duit. Yang penting keuntungan memuaskan ya. Iya, yang penting di otaknya cuma ada duit. Itu saja. Kalau ada manusia di otaknya cuma duit, segala sesuatu dihalalkan. Kalau memang manusia mata duitan, ya kan seperti itu. Jadi seumpamanya ada mafia yang ditemukan, ada oknum yang ditemukan, kira-kira dia hukumannya seperti apa menurut? Dihukum berat, kemudian diberikan denda, sanksi apa segala macam. Kalau perlu semua dendanya itu petani harus dikasih gratis dalam setahun. Kayaknya akan menimbulkan efek jerah ini ya Pak Wahyu ya. Tapi yang kita khawatirkan kalau memang hukum untuk mereka itu betul-betul adil. Itu yang kita khawatirkan. Karena biasanya itu kalau mafia seperti itu orang biasanya orang banyak duit, yang kantongnya tebal. Jadi selalu aman menurut Anda? Ya, karena tidak mungkin dia bisa membeli barang begitu banyak, ya kan? Kalau umpama dia tidak punya modal. Baik. Karena memang kalau yang namanya manusia berarti kalau otaknya sudah dipenuhi uang, matanya dipenuhi mata duitan, nah itu memang segala cara dia tidak peduli. Apakah ini menyiksa petani atau menyiksa ini dia tidak peduli. Yang penting di pikirannya cuma duit. Makanya lagi-lagi duit. Kayak judul lagu itu. Oke, terima kasih kalau gitu Pak Wahyu. Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Wahyu yang ada di Goa. Sebenarnya menarik ya sanksi yang diberikan jika sudah dihukum pidana, kemudian juga harus bayar denda ini dan menggratiskan pupuk selama setahun untuk seluruh petani yang dirugikan, kayaknya bisa menjadi salah satu solusi ya. Itu menurut Pak Wahyu tadi untuk memberikan efek jerah bagi para mafia pupuk. Yang lain ini kami masih nantikan partisipasi Anda pendengar di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Sunarti Tasik Malilin. Oke, Pak Kaharudin Beta di Jeneponto. Kaharudin Beta di Kabupaten Jeneponto, Mbak. Bagaimana ini? Apakah di Kabupaten Jeneponto ini terjadi juga kelangkaan pupuk bersubsidi, Pak Kaharudin Beta? Itu bukan urusan saya, Mbak. Oh. Jadi? Saya beri saja komentar. Bahwasanya mafia pupuk dengan mafia tanah itu sama hal. Sama-samanya di? Iya, mafia pupuk, mafia tanah itu sama hal. Tidak memperbodoh siapa-siapa, Mbak Narti. Tetapi
memperbodoh dirinya sendiri. Entahkah dikira dirinya lebih pintar, entahkah dikira dirinya punya kekuasaan, entahkah dikira dirinya punya kekuasaan. Kalau saya Kaharudin, biarkan benalu berkembang. Pada gilirannya juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian, selamat pagi. Selamat pagi, singkat, padat, dan jelas ya. Kembali ke diri masing-masing orang, kembali ke pribadi masing-masing orang. Kalau memang dia berani untuk menjadi seorang mafia, seorang oknum yang mempermainkan harga, yang boleh dikatakan merugikan banyak orang, ya kembali lagi katanya kepada dirinya ya. Oke, terima kasih Pak Kaharudin Beta yang ada di Kabupaten Jeneponto juga sudah berpartisipasi bersama kami di Opini Publik Lintas Makassar pagi, pendengar. Dan memang berbicara seputar kelangkaan pupuk bersubsidi untuk petani, ini boleh dikatakan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dan mungkin di daerah tempat tinggal Anda juga ya, seperti itu. Langkanya pupuk tersebut ini diduga, pendengar, disebabkan adanya oknum-oknum yang sengaja menimbun atau bahkan menaikkan harga pupuk bersubsidi bagi masyarakat petani. Dan khusus di Kabupaten Goa ini untuk menindaklanjuti hal tersebut ya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa ini saat ini sedang membentuk tim untuk mengejar mafia pupuk yang sengaja memainkan harga di lapangan ya. Jadi khusus untuk masyarakat Kabupaten Goa diberikan kesempatan untuk melaporkan jika adanya indikasi permainan harga atau boleh dikatakan penimbunan pupuk yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terkait akan hal tersebut, pendengar ya, Kepala Kejari Kabupaten Goa Yeni Andriani menuturkan bahwa masyarakat dapat melaporkan jika menemukan adanya oknum mafia pupuk dengan datang langsung ke Kejari Goa. Ini khusus untuk Kabupaten Goa. Bagaimana komentar Anda? Saya masih nantikan di 0821 3333 9440 pendengar. Mafia pupuk kejahatan kriminal sistemik, apa sanksinya? Atau apa kira-kira sanksi yang sebaiknya diberikan kepada para mafia pupuk ini? Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 575 Pangke. 575 di Pangke. Bagaimana ini Pak 575? Sepertinya ahlinya ini yang berbicara ya. Dulu pertama di sini kan di Pangke ada beberapa kecamatan yang bertahap pakai pupuk. Kan kalau Balocit duluan, baru kecamatan Minasate ini duluan, kecamatan Pangkaje ini hampir bersamaan kecamatan Bungro dan kecamatan Labakang. Pupuk dulu memang sangat langka. Tapi sekarang itu berapa sebenarnya pupuk yang harga pupuk yang ditetapkan oleh pemerintah kalau urea? Urea kan di sini kita beli 125. Iya. Campurannya untuk padi itu Polska 150.000 per sat. Lumayan juga deh. Tapi kan ada juga kelompok tani yang mengatur. Oke. Cuma artinya kurang jatahnya. Jadi di Kabupaten Pangkep ini aman-aman saja ya terkait pupuk. Ya aman-aman, tapi ini kan sudah selesai masa-masa ini, masa pemupukan padi. Oke. Iya. Sekarang padi di Kabupaten Pangkep sudah ada yang mulai bunting, bahkan ada yang keluar buahnya ini. Iya, alhamdulillah. Jadi siap-siap untuk panen ini Pak 575. Ini belum, mungkin 1 bulan lebih ke depan. Syukurlah kalau seperti itu. Semoga panennya memuaskan ya. Terima kasih Pak 575. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak 575 di Kabupaten Pangkep. Alhamdulillah sudah sebentar lagi ini panen ya. Terima kasih sudah bergabung juga di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi saat ini ya. Kita terima dallingan telepon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Ada kesempatan pasti diambil kesempitan. Saya kira di mana ada kesempitan ada kesempatan. Salah ya. Jadi kira-kira sanksinya apa bagus ini Bunda Hajani? Kalau saya satu sanksinya hukum merugikan masyarakat. Kasihan petani ya, khususnya para petani. Iya, kasihan petani. Pemerintah membantu dengan sebaik mungkin. Ada lagi yang berbuat tidak bagus. Demi keuntungan pribadi masing-masing. Seperti itu. Saya satu saya coba hukum lah kalau tidak pakai.
pupuk, menghina minyak goreng juga. Langka ini lagi tidak dapat, tidak diberikan kesempatan. Minyak goreng setengah matang dan tidak ada didapat. Turun harganya, akhirnya susah juga untuk didapatkan ya Bunda ya. Iya, karena begitu kelompok-kelompok seperti itu adalah hukum saja. Baik. Itu saja. Bahagia, menyenangkan, memberikan kenyamanan kepada semua masyarakat. Ada lagi yang macam-macam. Seperti itu. Baik, terima kasih Bunda. Itu saja. Iya. Sehat selalu nah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bunda Haja Ani yang ada di Kabupaten Maros. Memang harus dihukum ya supaya para oknum-oknum yang sengaja mempermainkan harga dengan menimbun pupuk bersubsidi ini tidak melakukannya lagi. Kasihan para petani. Kita terima jaringan telepon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa di mana ini? Dari Pak Aksal. Pak Aksal. Iya. Di mana posisi Pak Aksal? Posisi lagi di perjalanan. Seputaran Kota Makassar ya? Makassar. Oh Goa, iya. Oke. Silahkan bagaimana komentarnya ini terkait mafia pupuk? Sebenarnya sanksi apa yang paling baik diberikan ini? Sebenarnya kita kasih dulu. Siapa tahu distribusi pupuk terlambat. Karena itu kan didatangkan juga dari luar. Iya, bukan karena kelengkap barang memang tidak ada mungkin. Iya. Jadi lebih ke arah apa ya? Subsidi pupuk, distribusi pupuk tersebut ya. Golden Rezeki itu lagi bongkar pupuk di dermaga Hatta, jadi belum tuntas karena cuaca buruk. Di sisi lain konsumsi pemakaian lagi banyak di masyarakat. Jadi tapi memang kalau ada seperti begitu memang harus ditindak. Iya. Jadi kembali lagi asas praduga tak bersalah dulu ini. Mungkin karena faktor cuaca ekstrim ya. Dulu karena memang distribusinya belum tuntas. Itu Golden Rezeki membongkar di pelabuhan. Di sisi lain cuaca buruk jadi pasokan itu tidak tidak kontinu. Penyalurannya terhambat begitu ya. Iya. Baik. Begitu aja, Bu. Terima kasih Pak Aksal yang sedang on the way ya. Sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Goa masuk ke wilayah Kota Makassar. Kembali lagi kita asas praduga tak bersalah ya. Itu dia. Siapa tahu karena faktor cuaca ekstrim yang mengakibatkan distribusi pupuk bersubsidi ini terhambat sehingga terjadilah kelangkaan pupuk bersubsidi. Kita tahan dulu ya buat Anda yang ingin berkomentar. Sesaat lagi pastikan bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Nyatakanlah cintamu, katakan bahwa kau menginginkan diriku. Datanglah, bawalah bunga-bunga, agar kau dapat membuat diriku terbang. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal. Bahwa kau telah memilih diriku ini, yang akan terus membuat hidupmu indah. Datanglah, nyatakan janji cinta yang akan kau ucapkan, itu yang terakhir. Datanglah, bawalah aku pergi bersama dengan semua gelora asmara. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal. Bahwa kau telah
Tapi Sandro. Maksud kedatangan kita ke sini? Begini Sandro, mau kak diisi badanku dengan ajian ilmu kebal. Ilmu kebal? Mau ku apa dengan ilmu kebal? Anu Sandro, ini sekarang lagi musim corona. Mau kak pakai supaya terhindar kak dari virus. Bagaimana? Bisa gitu? Berapa kira-kira maharnya? Tunggu. Cincin bancana ku bancana. Tanah saya pangisian aku malam-malam dah. Ambil ini. Apa ini Sandro? Sudah ambil saja. Loh, masker, hand sanitizer. Apa maksudnya ini Sandro? Mana ilmu kebalnya? Mau kebal? Bukan di sini tempatnya lah kutu. Sana, vaksin. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Seandainya ku bisa, ingin ku petik tintang, untukmu aku persembahkan. Namun ku manusia, bukanlah dewa, yang ku punya hanyalah cinta. Kasih sayang aku hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari khilafku, mencoba merubah segalanya. Mungkin ada kesempatan. Aku juga merasa ingin dicinta, disanjung, dipeluk selamanya. Kalau memang ku salah, berikan maaf demi sumpah cinta yang pernah kita ucapkan. Aku hanyalah manusia biasa
Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami di Opini Publik Lintas Makassar pagi pendengar. Hari ini hari Senin ya, awal pekan di 24 Januari 2022 dengan topik opini kita, mafia pupuk kejahatan kriminal sistemik, apa sanksinya? Saya kembali mengundang jaringan telepon Anda untuk bergabung di pagi hari ini. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, terputus. Dicoba kembali pendengar. 082133339440 buat Anda yang ingin memberikan komentarnya ya. Kita berbicara soal mafia pupuk. Ada oknum-oknum tertentu yang sengaja menimbun kemudian mempermainkan harga ya. Tapi tadi saya juga sempat setuju dengan Pak Aksal yang ada di Kabupaten Goa tadi yang mengatakan kita lihat dulu, siapa tahu karena faktor cuaca ekstrim, kemudian akibatnya distribusi dari pupuk bersubsidi ini terlambat atau terhambat ya, sehingga menyebabkan kelangkaan pupuk dan harganya juga relatif mahal. Karena tadi juga diinformasikan kalau saat ini memang lagi banyak-banyaknya orang yang ingin menggunakan pupuk tersebut. Mungkin baru selesai tanam ya, khusus bagi para petani. Namun bagaimana pendapat Anda pendengar? Saya masih nantikan di jaringan telepon Anda, di jaringan telepon kami ya, untuk Anda bergabung 0821 33339440. Mafia pupuk kejahatan kriminal sistemik, apa sanksinya? Atau boleh dikatakan sebaiknya sanksi apa yang diberikan kepada para mafia pupuk ini agar bisa menimbulkan efek jerah buat mereka dan boleh dikatakan tidak mengulangi perbuatannya kembali ya. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa, di mana ini? Nasel di Takalar. Dari siapa? Nasel. Nasel di mana Nasel? Takalar Galesong. Oh, di Takalar Galesong. Kita coba berbicara soal mafia pupuk ini. Menurut Nasel di Takalar Galesong, apa bagus sanksi yang diberikan sehingga bisa menimbulkan efek jerah? Pendapatnya Nasel seperti apa? Mafia sanksi yaitu kita bangun toleransi dalam infrastruktur. Terstruktur? Iya. Semisal? Misal verifikasi pembaruan, Mbak. Jadi kira-kira sanksi apa yang bagus diberikan ini Nasal buat para penimbun atau oknum-oknum yang sengaja mempermainkan harga pupuk bersubsidi menurut Nasal? Saya rasa masih bisa kita kelola kembali. Oh, dikelola kembali seperti itu ya. Baiklah, terima kasih kalau begitu Nasal ya, yang ada di Takalar Galesong juga sudah berpartisipasi di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Yang lain yang ingin ikutan, saya masih nantikan dengan telepon Anda pendengar di 0821 33339440 untuk Anda yang ingin memberikan komentarnya pagi hari ini terkait mafia pupuk kejahatan kriminal sistemik, apa sanksinya. Jadi kita terima telepon dulu ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Arsi. Dari siapa, di mana ini? Dari Makassar. Makassar? Iya. Dari? Ari. Oh, Pak Ari. Apa kabar ya, Pak Ari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Iya, baik juga ya, Pak. Ya, oke, silahkan ini komentari terkait mafia pupuk. Seperti apa sanksi yang bagusnya diberikan kepada para mafia pupuk ini, Pak Ari, menurut Anda? Oh ya, terima kasih ya, Mas ya. Luar biasa ya Indonesia ya. Mafianya banyak ya. Jadi mulai dari mafia pupuk, tanah, minyak goreng yang kemarin. Ya. Mengapa? Karena apa? Mafia, saya bilang mafia minyak goreng karena apa? Dia bilang ada harga murah, tapi dalam hitungan jam itu habis semua. Itu kayaknya di retail.
Dan langka akhirnya ya. Dan langka, akhirnya ya percuma saja. Walaupun ada harga murah, subsidi, kalau barang tidak ada ya untuk apa? Saya pikir. Jadi hampir semua saya lihat yang subsidi pemerintah ini disalahgunakan. Jika ini benar ya, mafia pupuk ya. Nah, ini harga masalah pupuk. Maksud saya begini, mengapa pemerintah membiarkan hal ini terjadi sampai ada yang seperti ini yang ketiga tadi itu dia bilang Pak Jono. Dulu kan tidak ada yang kayak begitu sebenarnya. Pada akhirnya kan begini, kembali juga kepada konsumen juga Mbak Arti. Nanti kan mahal juga beras nanti yang kita dapat nih. Kalau misalnya memang pupuk tidak ada, kemudian pupuknya langka, kemudian mahal, pasti juga kan petani menaikkan harga. Kembalinya lagi nanti kepada konsumen juga berarti masyarakat. Jadi kalau misalnya begini, kalau misalnya sanksinya saya pikir harus hampir sama dengan koruptor nih. Ya kalau perlu tambah sanksi sosial berarti. Oh, sanksi sosial. Sepertinya kalau sanksi sosial ini sudah pasti. Kalau ketahuan orangnya pasti ya yang lebih dulu mungkin tetangga ya. Memberikan sanksi sosial seperti itu. Itu kan cuma secara ini saja Mbak Arti. Kalau saya sih sebenarnya sanksi sosialnya secara nyata. Yang secara ini dipertontonkan lah, maksud saya begitu Mbak Arti. Supaya mereka jerah ya. Iya, supaya dia betul-betul kan sanksi hukum kan tidak terlalu jerah, terlalu berasa berat dia rasakan nih. Berarti tambah sanksi sosial supaya kita malu, mereka malu, bukan kita ya. Mereka malu, mereka malu. Misalnya begini berarti, kasih jalan, tolong dia tambah sanksinya, pakai celana pendek, kemudian pakai kutang-kutang, jalan nih seluruh Makassar. Kasihan juga Pak Ari itu, kasihan dia. Nah, orang Indonesia yang begitu, kasihan. Jadi terasa dia kasihan, tapi dia tidak kasihan kalau dia merugikan banyak orang, khususnya para petani begitu. Betul. Jadi saya pikir itu saya pikir bisa dicoba lah ya. Baik. Sanksi sosial, lebih ke arah sanksi sosial. Terima kasih Pak Ari kalau begitu. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menimbulkan efek jerah ya, sanksi sosial yang paling diutamakan menurut Pak Ari. Kalau komentar Anda seperti apa, kita masih punya waktu ya. Jadi saya masih menerima dengan telepon Anda pendengar di 0821 3333 9440. Kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak. Dari siapa di mana ini? Dari Gafar Makassar. Pak Gafar yang ada di Makassar. Apa kabar Pak Gafar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan komentarnya ini terkait mafia pupuk. Kira-kira apa bagus sanksinya ini menurut Anda Pak Gafar? Betul. Jadi terlepas dari mengenai mafia pupuk, apapun yang namanya mafia, jelas sanksinya. Cuma saya melihat persoalannya kemudian apa yang menjadi sanksi tersebut. Terkadang realisasi prosedural hukumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Iya. Jadi efek jerah itu tidak ada. Jadi relatif. Nah, saya kebetulan ya KTP saya sih mengatakan mau saya pekerja hukum. Seandainya prosedural hukum itu sudah berjalan sebagaimana mestinya, tidak akan ada yang berani jadi mafia. Berpikir banyak kali ya Pak Gafar ya. Iya Mbak. Mereka pasti berpikir dulu sebelum menjadi mafia Pak Gafar. Mau berpikir saja jadi mafia kayaknya enggak deh. Saking takutnya begitu ya. Saking bagusnya prosedural hukum yang dibuat menyangkut masalah mafia. Karena mafia itu undang-undangnya kan ada undang-undang khususnya. Kalau bicara mafia, jadi ponis
mafia bisa berlapis antara undang-undang khusus mafia itu sendiri dengan kejahatan pidana umum sendiri. Jadi kepikiran saja nggak ada sebenarnya, Mbak. Aku orang untuk kepikir mau jadi mafia. Iya. Persoalannya kenapa ada mafia? Kalau dia bermafia dan kalau kita katakan kedapatan, nantinya tidak terprosedural. Karena kita katakan bahwa kedapatan, pada saat dia kedapatan dia dapat 10, sudah lalu dapat 3, saya 7, selesai. Oke. Di situ yang membuat mereka jadi tidak ada efek juga untuk mau melakukan hal itu, karena problemnya seperti tadi itu. Kembali saya katakan, Mak, bahwa hukum di negara kita tidak melegalitaskan seperti begitu. Tetapi hukum kita seandainya dipatuhi, mau dikatakan bahwa berikan hukum yang seberat-beratnya, sudah, Mbak. Hukum kita sudah sangat bagus. Seandainya berjalan sebagaimana prosesnya, terprosedural prosesnya, berjalan sebagaimana mesti, tidak ada yang mau jadi mafia. Itu tadi yang kembali saya katakan. Baik. Ini langsung dari pakar hukumnya ya, Pak Gafar. Terima kasih, Pak Gafar. Masih ada satu. Oh, masih ada. Silakan. Yang kedua, kenapa bisa terjadi? Karena kan kalau bahasa saya, Mbak, bukan mafia, minta maaf. Seperti apa? Iya, yang dibawa-bawa melakukan hal-hal yang merugikan. Yang khususnya sekarang yang kita bahas mengenai masalah pupuk. Karena ada hanya celah prosedural yang diturunkan oleh orang yang berkompeten tentang pupuk itu. Coba jangan diberi celah. Artian dikawal atau dan lain sebagainya dan seterusnya. Pasti tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Persoalan kemudian, apa yang terjadi? Drop di satu tempat ditinggalkan, silakan diatur. Bukan petani yang nongol, tetapi yang nongol yang kata RRI mafia itu. Itu yang membeli banyak, lalu dipermainkan. Iya. Coba dikawal. Area ini 10, area ini 10, area ini 10, area ini 10. Artinya tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang ada pikirannya untuk meraup untung yang besar. Betul. Di pupuk ini, itu kan tidak terjadi. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, datang karena kita katakan karena pupuk kemasannya 1.000 sak di Goa, drop di Goa di satu tempat. Yang drop dari mana jelas, untuk mana tidak jelas. Kalau ditinggalkan 1.000 sak di situ, maaf, datanglah mafia memborong 500 sak. Kenapa tidak? Ini kan subsidi. Kalau kita katakan harganya 100.000, kalau non subsidi 150.000. Nah, kalau yang dikatakan mafia tadi ini beli 110, yang jaga di gudang di situ mau dong? Iya. Karena ada celah. Coba dikawal. Jadi harus dikawal ya, Pak Gafar ya. Kita yang bisa mengawal. Contoh-contoh seumpama contoh kecil yang tidak mau minta maaf kalau saya keliru. Di sini manfaatnya kita punya Satpol PP. Kawal itu. Jangan pergi gerebek gitu. Yang sifatnya tidak terlalu menguntungkan lah, yang macam kios-kios apa yang santer sekali. Sekarang Satpol gitu. Saya kira enggak ini. Ini yang bagus ini. Kembali ke pengawalan ya, Pak Gafar ya. Kembali ke pengawalan. Siap. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ditinggalkan mau diapakan. Yang penting ada bukti terima, sudah terima. Itu juga bukti terima tidak jelas. Apa betul seperti begitu? Nah, itu yang terjadi di negara kita. Oke. Terima kasih kalau begitu, Pak Gafar yang ada di Makassar untuk komentarnya pagi hari ini. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gafar menjadi penelpon terakhir kita, pendengar di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi hari ini. Dan sebentar ini di pukul 9 hingga jelang pukul 10 nanti ya. Kembali akan dibahas dengan topik dialog berantas mafia pupuk. Sebentar akan menghadirkan narasumber, ada Ibu Yeni Andriani, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, dan juga Syafi'i Latukonsina,
seorang pengamat pertanian dan akan dipandu oleh rekan kami Fitriani Rahman. Saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Berikan rasa rindu yang telah lama